Saya mau ke akademisi, Pak Aprianto. Terima kasih Bang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan yang kesekian kali ke kami pribadi, dan terima kasih juga kepada narasumber yang lain. Kalau menjawab tema besar kegiatan kita hari ini sebenarnya sudah terjawab dari pernyataan langsung dari mantan auditor Bapak Safruddin Musi. Jadi kalau saya coba konkret satu persatu, pembahasan kita tentang WTP ini terlalu sempit kalau kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi. Tadi Pak Deswer sudah jelaskan bahwa korupsi tidak bisa hanya dilihat dalam pasal 2 dan pasal 3. Dan pembuktian tindak pidana korupsi itu tidak hanya berdasarkan hasil hitungan BPK. Jadi WTP yang disampaikan, yang kita bahas hari ini tidak menjadi indikator bahwa tidak ada korupsi. Dalam artian yang lain bahwa WTP tidak bisa digunakan sebagai pembenaran tidak adanya tindak pidana korupsi. Ini dulu. Karena buktinya tadi Pak Hadi sudah sampaikan ada GOR, sekalipun hitungan konkretnya itu sebenarnya ada perbedaan. Hitungan BPKP sekitaran 43 miliar, tapi hasil perhitungan hakim pada perkara GOR itu sekitar 53 juta. Tapi pada prinsipnya ada pelanggaran. Ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kalau kita bicara tentang korupsi dan kekuasaan, ini kita akan berbicara tentang dua hal. Korupsi dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan satu mata rantai yang saling berhubungan. Makanya sering disebut korupsi dan kekuasaan itu seperti dua sisi mata uang. Di mana ada korupsi pasti ada kekuasaan. Apakah kekuasaan itu sifatnya kekuasaan badan hukum publik maupun badan hukum privat? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu unsurnya setiap orang. Karena antara korupsi dan kekuasaan ini saling berhubungan, makanya ada istilah Lord Acton itu, power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Kalau dulu zaman Orde Baru, karena sistemnya sentralisasi, korupsi itu ada di istana, ada di ibu kota. Tapi dengan sistem desentralisasi, korupsi itu berada di mana-mana. Hampir semua daerah ada tindak pidana korupsinya. Jadi sistem desentralisasi ini satu sisi memang membuat atau menciptakan raja-raja baru di daerah. Bahkan bukan hanya sampai dalam tataran kepala daerah. Dalam entitas pemerintah yang terkecil pun, hari ini fakta, kepala desa itu banyak diseret dalam ruang peradilan. Baru-baru Bualemo ditangkap, kepala desa Sarifi. Salah satu kabupaten berkasnya ada di saya. Korupsi ADD ada di saya. Saya diminta jadi ahli tapi saya tidak akan sebutkan daerah mana. Jadi sepanjang di mana ada kekuasaan tidak bisa dipisahkan akan ada potensi korupsi di dalamnya. Apa faktor yang bisa menyebabkan ini terjadi? Tadi sudah disebutkan bahwa bisa saja karena faktor kerakusan. Tidak merasa cukup dengan apa yang disediakan oleh negara dalam bentuk gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Tapi harus diingat, ada ongkos politik yang terlalu mahal yang kita bayar dalam setiap proses pemilihan kepala daerah. Dan ini menjadi catatan kita bahwa kepala daerah itu kenapa dia korupsi? Karena berhubungan dengan proses pengembalian yang harus dia lakukan karena telah melakukan berbagai macam cara menggerut semua ongkos dan biaya yang begitu besar. Makanya ada salah satu kepala daerah langsung sampaikan begini, kalau saya tahu
gaji kepala daerah seperti ini, saya tidak mau jadi kepala daerah. Karena orientasi dia sebagai kepala daerah itu lain. Makanya kalau saya ditanya tentang apakah WTP itu jaminan korupsi, ya tidak. Pembuktian tentang WTP itu hanya berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Padahal bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang lebih masif itu ada di pasal tentang penyuapan, gratifikasi. Ini tidak bisa dibuktikan oleh WTP, tidak bisa dibuktikan oleh BPK. Hanya bisa dibuktikan dengan apa? Dengan penyadapan. Dan itu yang terjadi. Gubernur Sulawesi Selatan itu karena penyadapan. Perkara oknum BPK yang menjual WTP itu karena penyadapan. Jadi WTP itu hanya indikator terkecil. Kalau yang disampaikan tadi, WTP itu meminimalisir pencuri masuk ke dalam rumah, pertanyaannya kalau pencurinya di dalam rumah? Iya kan? Kalau pencurinya dalam rumah? Apalagi rumah yang kita maksud ini adalah kekuasaan. Ya, rumah yang kita maksud adalah kekuasaan. Karena korupsi dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Ada korupsi, pasti ada kekuasaan. Dan makanya kenapa korupsi itu disebut dengan kejahatan jabatan. Pasti berhubungan dengan jabatan. Kalau bukan berhubungan dengan jabatan, berhubungan dengan keuangan negara. Makanya kalau kita mau berantas ini tidak mudah. Ya, tentang kekuasaan yang korup ini. Caranya ya sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.